Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Rozi dari manajemen B3, mendapatkan tugas menjelaskan tentang kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang pertama, kita kembali dulu flashback ke Januari 2020. Awal mula dari wabah ini dimulai. Wabah ini dimulai dari negara Cina yang bisa orang-orang sebut adalah negara Wuhan, gitu kan, tempat Wuhan maksudnya, yang dimana pada waktu itu wabah atau virus itu sendiri dianggap remeh oleh sebagian orang, yaitu orang Indonesia sendiri. Mereka berpikir bahwa virus tersebut tidak akan masuk ke dalam negeri kita tercinta ini. Lambat laun virus tersebut telah menyebar perlahan tapi pasti melalui transit bandara ke Indonesia, yaitu Wuhan itu sendiri. Keterlambatan penanganan dari pemerintah itulah virus COVID-19 yang kita sebut sekarang sudah tersebar di berbagai daerah dan provinsi di Indonesia. Pemerintah mengedukasi protokol kesehatan gencar-gencarnya untuk bilang kepada kita semua masyarakat untuk memakai masker, social distancing, mencuci tangan menggunakan air dan sabun, ataupun bisa menggunakan hand sanitizer, gitu kan. Wabah tersebut sudah tidak terbendung sekarang ini. Total yang terkena COVID-19 yang saya ketahui adalah 7.700, maksud saya 719.000, dan yang meninggal karena COVID-19 tersebut adalah 21.452, dan yang sembuh dari virus tersebut berkisar 590.000 orang. Penanganan dan kesikapan pemerintah itulah yang terpenting. Tapi kita semua juga tidak boleh serta-merta menyalahkan semua dari pemerintah. Kita juga sebagai masyarakat yang ikut andil dalam penyebaran virus tersebut dengan cara social distancing, memakai masker, work from home atau bisa disebut dengan WFH, memakai hand sanitizer saat kita di luar, ataupun bersentuhan dengan benda yang kita nggak tahu itu ada virus tersebut atau enggak, dan stay at home itu yang paling terpenting. Tapi semua itu cuma berlangsung sebentar di Indonesia. Di bulan Agustus yang lalu dan November, tingkat orang terkena positif COVID-19 melonjak tinggi. Gini yang namanya kurangnya kepedulian dari masyarakat itu sendiri, seakan-akan mereka tidak peduli dengan semua ini, dan tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintahan pun sudah berkurang karena pemerintahan juga tidak konsisten dengan apa yang mereka bilang dan larang pada saat itu. Mereka gencar-gencar menyerukan social distancing and stay at home, tapi pemilu diadakan. Oleh karena itu, masyarakat kurang respect sekarang kepada pemerintahan. Menurut saya, dalam penanganan tersebut yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri adalah, yang pertama menurut saya adalah aparat kepolisian harus tegas kepada masyarakat yang bandel saat diingatkan atau tidak mematuhi protokol kesehatan, gitu. Kita juga semua tahu bahwa di luar sana banyak orang yang tidak memakai masker, gitu kan. Terus menjaga jarak, tetap berkerumun di tempat yang itu. Ya, disinilah poin penting, ataupun aparat kepolisian itu harus tegas kepada masyarakat yang seperti itu. Bukannya kita itu kayak marah gitu sama orang-orang seperti itu, tidak. Ini buat kepentingan orang banyak, bukan secara individual, gitu kan. Yang kedua adalah sebagai warga negara yang baik, kita juga ikut menampung namanya pengontrolan swab test atau rapid test untuk mengetahui kita terkena virus tersebut atau tidak. Ya, saya tahu bahwa rapid test sama swab test itu bukan patokan untuk kita mengetahui bahwa kita terkena ataupun tidaknya COVID-19 itu. Tapi ya kita harus mengikuti yang namanya itu protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintahan, atau tidaknya agar yang terkena tersebut tidak menyebarkan kepada yang sehat maupun yang sakit, agar penanganan virus tersebut bisa
cepat tertangani. Banyak orang yang takut di swab tes atau tes, takutnya mereka saat udah ketahuan positif, mereka akan beranggapan bahwa mereka akan masuk ke ataupun dikurung di kamar ataupun dibawa ke tempat yang khusus buat orang-orang yang terkena COVID-19 gitu. Mereka takut dijauh-jauhi oleh masyarakat yang lain yang sehat-sehat. Yang ketiga adalah untuk bekerja lapangan atau tidak bisa dilakukan WFA gitu kan. Untuk disediakan masker atau penunjang lainnya sesuai protokol kesehatan ataupun dipaketkan dalam penanganan tersebut. Apalagi bulan lalu banyak sekali PHK besar-besaran atau pengeluaran besar-besaran oleh perusahaan dikarenakan mereka diambang kebangkrutan. Pada waktu oleh daripada itu pendapatan mereka juga terpotong ataupun tidak ada pemasukan untuk menghidupi keluarga mereka. Pemerintah juga berperan dalam hal tersebut untuk memberikan sembako atau dana untuk masyarakat yang terkena dampak tersebut. Ini yang nomor 3 itu adalah poin penting untuk kita semua, masyarakat yang sudah keluar dari pekerjaan mereka karena COVID-19 ini, karena perusahaan tersebut tidak mampu untuk membiayai atau membayari kalian gitu. Pemerintah lah yang harus ikut serta dalam bantuan hal tersebut. Tapi sekarang ini malah ada kasus korupsi 17M yang sebenarnya uang tersebut diperuntukkan untuk masyarakat, itu orang-orang yang terkena COVID-19. Apalagi sekarang ini ada COVID-19 yang berevolusi. Itu kabar yang sangat buruk. Kabar yang sangat buruk yang kita terima. Barusan tadi ada berita yang bilang bahwa COVID-19 berevolusi menjadi lebih ganas di Inggris ataupun di London. Saya yang kurang tahu, saya kurang paham. Di sana virus tersebut sudah berkembang pesat sekarang. Kita sudah diambang kepunahan untuk umat manusia. Tapi semua itu juga kita harus bersabar untuk menemukan obatnya untuk COVID-19 ini cepat berakhir. Insya Allah kita semua juga menjadi masyarakat yang baik untuk negara, untuk membantu wabah ini selesai. Mohon untuk mematuhi protokol kesehatan. Saya tahu kalian semua ada yang berpikiran bahwa lebih baik saya mati karena COVID-19 daripada saya mati karena kelaparan. Udah biasa kalau kalian itu berbeda pendapat. Ya udah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.